sama-sama TPL. Kita buktikan hidup kalian sejahtera. Hidup kalian tidak sejahtera setelah TPL tutup, potong leher. Tapi ayo sama-sama saat ini kita bilang, hei, cukup TPL, hengkang dari Tanah Batak. Ini kedaulatan bangsa Batak. Apa kabar TPL yang merusak nih Bang? Aduh, itu kita bicara dari kacamata pengusaha lah. Siap. 21 triliun bukan uang sedikit. Saya mau tanya deh pemerintah, berapa sih pemasukan dari TPL? Sebanding nggak nih dengan kerusakan ratusan ribu hektar nih hutan kita diganti? Dulu hutan Toba ini hutan perawan kan, binatang-binatang hidup, kayu-kayu besar kan. Ada sebanding nggak sih pemasukan negara dari TPL itu? Dari Aquafam ini berapa sih dibayar? Sewaktu Tuhan kasih kesempatan, kau minta apa? Selalu minta hikmah. Bang, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan Danau Toba? Ada sesuatu yang apa ya, yang agak menggelitik sih di aku pribadi ya, melihat cara-cara abang ini kan kayak ada juga kritis. Apa ya? Kenapa memilih konsep ini? Tentu mungkin tadi ada referensi yang dari Bali, ya. Betul banget. Dan aku yakin kalaupun harus dibangun bentuk yang kayak hotel gimana, abang mampu, abang bisa ke sana. Tapi lebih memilih ke sini nih. Artinya lebih ke. Jadi dari tadi kita bicara jalan, masalah tanah, bahkan ini abang jelaskan tadi curam banget ya. Tapi abang berusaha memaksimalkan situasi ini. Aku harus lempar nih Bang. Ini view-nya ke Danau Toba nih Bang. Ini view ke Danau Toba. Aku sangat sensitif dengan isu yang lagi booming banget sekarang Bang. Apa kabar TPL yang merusak nih Bang? Aduh, itu tahun 93 saya udah buat usaha namanya Toba Design di Bandung loh. Bandung. Namanya Toba Design. Oke. Saya bawa balik itu yang mulai saya berkibar dengan Toba. Ada logonya itu, saya lukis sendiri potret Toba Design. Memang saya udah kepikir ya Danau Toba ya. Lalu setelah di sini ya saya banyak motret Danau Toba. Kok miris ya lihat. Saya kan dulu kecil juga di sini, berenang di sini, mancing makan ikan di sini. Sampai sini kan saya buat usaha Toba Design, dekorasi. Lalu kemudian agak berhenti juga setelah saya menikah dan lebih menekuni ke pom bensin dulu ya supaya ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Sambil juga saya mulai usaha yang baru namanya Toba Art. Pom bensin keluarga itu pun kami buat namanya Toba Station. Segitu saya memang merasa kayak sangat mencintai danau ini ya. Saya pikir danau ini harusnya bisa mensejahterakan. Oke. Itu tahu kalau mencintai sesuatu dan sesuatu yang itu cinta itu dirusak. Sakit ya. Nahum dulu membuat lagu itu dahsyat ya. Terus tuita dorengan jalauli. Kalau Danau Toba itu seperti intan di hati itu, rela nggak dirusak intan. Jadi saya kira Danau Toba ini rela dirusak. Tanya dulu Danau Toba itu di hati mereka seperti apa. Kalau kita bisa memahami makna syairnya lagu Nahum itu Gordon Tobing yang hanya dengan lagu mengiklankan Danau Toba. Sepenting apa Danau Toba ini di hatimu? Kalau rumahmu pun kau belakangi danau, artinya kau berakin danau, nggak penting bagi kau. Danau itu hanya tempat kau buang air gitu. Sepenting apa Danau Toba itu buat? Nah kalau itu lihat rumah kami tahun 2008 betul menghadap jalan, tapi kalau itu naik ke atas, semua belakang itu menghadap ke danau. Dan semua air yang keluar dari rumah kami saya saring. Dulu itu ada kolam ikan, harus pasti ikan hidup dulu, baru keluar. Itu 2008.
2010. Ya ada wartawan Sumatera, Bayon Sumatera yang khusus datang. Dia tulis itu, ada ikan. Saya pastikan ikan itu hidup, baru air itu kebuang ke Danau Toba. Gitu ya? 2010 loh, 2012. Jadi kalau ditanya sepenting apa ya sakit itu. Tahu itu ilustrasi. Mertua saya kan letkol marinir, orang sangat hebat. Istri saya lahir dibesarkan di Jakarta. Dia sangat nasionalis, sangat mencintai negara ini. Satu waktu kami kadang debat ya, bukan negaranya yang salah. Kalau saya protes terhadap pembiaran ini, dia bilang bukan negaranya yang salah. Sampai satu waktu di depan rumah itu, tahu dia bilang apa? Kalau Indonesia ini ibu negaranya Danau Toba, ibu negara buat Danau Toba. Oke. Ibu mana yang rela membiarkan anaknya diperkosa? Kenapa begitu? Bukankah ini diperkosa kayu ini dari depan mata kita lewat terus? Dia loh yang ngomong, istri saya loh. Oke. Istri saya yang anak marinir, anak letkol, berkata seperti itu. Jadi dia bilang, saya paham kenapa kamu rasa sakit. Ibu mana yang rela anaknya diperkosa? Ini yang terjadi sekarang. Benar nggak negara ini mencintai Danau Toba ini? Siapa yang nggak tahu bahwa jaring apung yang begitu banyak tidak mengotori danau? Tapi yang memperkosa Danau Toba itu sejahtera, Bang? Ya itu tergantung kamu tujuannya apa ya. Di situ letaknya. Kau kalau mau kau pendek berpikir ya Di sana dia ya, Bang? ya, kau mungkin sejahtera, tapi kepikir nggak sih dengan anak cucu kita nanti makan minum apa? Itu kalau disuruh proyek, coba hitung berapa buat waduk sebesar ini. Itu baru unsur ekonomi loh. Coba kalau pakai APBN, bangunlah itu danau waduk sebesar ini, berapa biayanya? Belum pemandangan yang indah, belum hutannya. Mau bayar berapa itu? Yes. Pakai APBN. Jangan-jangan karena gratis gitu loh. Negara ini nggak bayar kan? Jadi terlalu gampang membuat buka TPL di sini, buka Aquafam di sini. Karena mereka tidak beli itu, tidak dengan perjuangan gitu loh. Kalau saya memperjuangkan mendapatkan sesuatu, pasti saya hargai dong. Oh iya, saya sakit hati kalau itu dirusak ya. Jangan-jangan karena ya saya sih pikirnya begitu ya, terlalu mudah kita mendapatkannya. Jadi nggak ada perasaan ya, dirusak pun nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Bagaimana, Bang, kalau misalnya pihak TPL kayak ngajak ini Bastian ribut banget gitu ya? Kalau oke lah, lu di sini kepala sebagai apa, itu pernah nggak, Bang? Baik-baik, sangat mereka baik, berusaha baik sekali penawaran dari jangan kira setan itu menawarkan yang jelek. Wah, kalau setan itu jelek, mana ada orang yang mau dekat, bos. Oke. Cantik wah. Ya. Waktu dicobai dikasih apa coba? Ya. Bukan hanya harta, bos. Satu kota ini milikmu, satu kota, semua yang kau lihat itu milikmu. Bagus nggak? Bagus. Kalau kau Tuhan, kau kan lapar. Kau dikasih roti, coba rubah batu ini jadi roti. Bagus nggak itu? Bagus dong. Masa batu jadi roti nggak bagus? Bagus. Bagus penawaran mereka. Bagus. Bapak, kami undang, kami perlu pendapat Bapak di Niagara, disiapkan kamar. Bagus penawaran mereka. Dari sepanjang perjuangan teman-teman abang aktivis lah saya lihat ya, Bang. Ini kan mereka juga berupaya nih, Bang, berupaya. Dan saya lihat mungkin kita juga yang viral tim 11 ya. Saya mengikutin. Gila sih. Itu ide gila itu menurut saya. Togusi Morangkir itu segila itu. Itu siapa yang nggak sakit alamnya dirusak, tanahnya dirusak? Saya tanya itu lah. Itu kan di Samosir ya? Iya. Sakit nggak sih? Sakit. Kalau alamnya itu dirusak? Tergantung seberapa cinta itu dengan tanahmu. Kalau bagimu lebih penting uang, ya mungkin kau nggak peduli, rusak lah di situ. Aku perlu makan. Saya belajar maklum itu. Sorry lah, kalau saya di level, jangan pikir saya mau berantem sama supir ini, nggak mau. Level saya bukan. Maka tuh dengan DPR panggil, saya mau bicara sama Tan Kang Ho. Gitu. Iya. Masa saya berantem sama supir, sama pegawai TPL? Enggak dong. Enggak level dong. Enggak mau saya. Mereka kan cari uang di situ.
coba apa bedanya supir bawa truk dengan supir bawa truk wisatawan travel? Kalau di kalangan supir, mereka yang cari makan. Jadi jangan dibilang gak ada kerja, sama upahnya mereka harian. Saya yakin kalau mereka kerja di travel atau di tempat lain itu buat mebel ini, jangan-jangan lebih sejahtera. Jadi jangan dibilang dikorbankan masyarakat yang gak ada kerjaan. Jadi coba, kalau bisa buat kursi-kursi Jadi dibangun opininya begitu iya apa dong, mereka, Bang? seolah-olah butuh pekerjaan Iya. masyarakat. Saya mau tanya, berapa konsesi TPL? 180.000 hektar. Berapa orang yang punya itu? Satu konsesi, 180.000. 180.000 dibagi itu 1 hektar bisa nggak hidup? Berarti 187.000 orang dong bisa hidup. Nah, iya dong. 1 hektar. Kebanyakan nggak bisa itu hidup dari 1 hektar. Iya. Bisa nggak? Jadi jangan terlalu dibangun seolah-olah. Tapi orang sudah kadung hidup gampang, hidup enak kan. Jadi tidak selalu orang mau melepaskan itu, orang nyaman kan. Oke. Jadi kayak holi-holi tadi, kau tarik holi-holi dari anjing, digigitnya itu. Dan itu yang saya alami di aniaya kan. Iya. Orang sudah nyaman dengan pekerjaan, lepas dari benar salah nggak urusan. Tapi dia udah nyaman dengan itu. Kenapa? Pemerintah terlalu lama membiarkan itu berlama-lama. Harusnya dari awal ditindak kalau itu salah. Tapi pembiaran itu terlalu lama dan akhirnya menjadi kanker ganas kan. Yes. Makin susah ditarik. Iya. Penegakannya makin susah. Karena udah terlalu lama dibiarkan gitu loh. Sekarang kesulitan ya. Bolak-balik lah. Itu tahu berapa? Kalau nggak salah 21 triliun berapa anggaran yang sudah diberikan ke Danau Toba ini. Tapi akar masalahnya nggak dicabut. Sumber persoalan Danau Toba apa sih? Berani nggak kita jujur? Oh iya dong. Ya, kembali ilustrasi tadi. Ada gadis yang diperkosa. Saya sih bilangnya begitu. Danau Toba ini kan seksi, indah, keren lah. Seorang ibu-ibu yang cantik, yang bagus. Tapi itu dulu. Sekarang pura-pura nggak usah kita bohong lah. Airnya rusak, hutannya rusak. Jangan dibohongi dong. Selama kita nggak mau jujur, ya nggak akan dapat obatnya. Kalau itu nggak jujur sama dokter, mendiagnosa, mau nggak itu dibohongi? Saya jantung tapi dikasihnya vitamin, kuteks dikasih cat rambut. Tapi jantung itu nggak dibenarin, mau nggak? Saya sih begitu bayangan saya dengan kejadian ini gitu. Mungkin sekarang masih terlihat indah ya, Bang, Danau Toba itu ya, Bang? Dari jauh. Dari jauh ya, Bang, dari jauh. Pernah nggak itu tahu ngukur kualitas airnya itu? Bule sampai nggak mau mandi, kenapa? Ya tergantung, kau mau yang mana. Kalau itu tanya sama yang Keramba, bagus itu Danau Toba. Iya dong, dia kan hidup dari situ. Oh iya dong. Iya. Tapi jangan kita biarkan dong, kalau anak kita udah nyaman dengan handphonenya, jangan dong. Jangan kita biarkan anak kita nyaman salah kan. Betul. Orang sebagai orang tua harus, ntar dulu dong. Nggak bisa, ya dong, ini kalau dibiarin bahaya ini gitu loh. Pemerintah tahu nggak sih Danau Toba ini udah rusak? Atau pura-pura nggak tahu? Saya tahu, karena kami pernah ngukur Yayasan Pecinta Danau Toba. Kimianya udah tinggi, biologikalnya udah tinggi, BOD-nya, COD-nya udah tinggi. 11 titik waktu itu dibayar mahal. Sukovindo yang meneliti. Tahu bermasalah, tahu. Mana mungkin masyarakat tahu, pemerintah nggak tahu? Tahu. Nggak mungkin nggak nyampe. Nggak mungkin tahu. Tinggal soal mau dan enggak ini kan. Tapi makin lama dibiarkan, ibarat kanker ganas, amputasi. Mau nggak dilama-lama ini tuh kalau itu kanker? Mau hidup dari mana? Saya bisa sejahtera tuh, sorry. Saya sangat sejahtera tinggal di sini. Di tanah yang saya hanya sewa, saya sangat sejahtera. Soal ekonomi relatif lah, tapi jujur aja, kita udah jalan dari depan sampai sini. Coba itu lihat pemandangan di luar. Iya. Halaman saya Danau Toba, coba lihat tuh. Gak ada pagarnya. Loh, lihat mana ada pagar kita, coba. Gila. Halaman saya Danau Toba. Ayo dong. Enggak semua orang dikasih kesempatan, tapi saya dituntun ya ini yang kami enggak, saya bukan cari-cari. Itu tahu dulu tanah itu kami beli murah 70 juta di depan karena itu jurang-jurang kan. Tapi Tuhan beri hikmat itu yang minta Salomo minta ya. Sewaktu Tuhan kasih kesempatan, kau minta apa? Salomo minta hikmat. Bang, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan Danau Toba? Semua, tapi kan kerusakan ini akibat dari kita semua. Tulang kita, namburu kita kan semua ini kan kita juga. Tapi harusnya si pemegang regulasi dong yang memberi izin atau tidak. Nah ini, Wah. Pembiaran kan. Ya makanya istri saya bilang, siapa orang tuanya? Benar nggak Danau Toba ini bagian dari Indonesia? Kalau Indonesia itu sebagai ibu negara, ibu pertiwi, ya harusnya dia tegas dong. Nah repotnya kan sudah kelamaan dan saya dengar malah
kita banyak orang-orang Batak ya. Yang pertama ngasih izin juga dulu orang Batak. Yang sekarang membela perusahaan itu pun orang Batak banyak. Karena tadi ya Pak. Seperti apa kau mencintai Danau Toba ya Pak? Ya, Balik-balik ke situ sih ya. kan dari jauh toh, nggak Iya. tiap hari lihatnya. Makanya solusi terbaik menurutku ya datang sini, lihat, dengar, pegang itu Danau Toba. Kau berenang di Danau Toba, minum airnya seperti dulu gitu loh. Iya. Kamu minum airnya. Kalau kau di Jakarta minum air mineral, ya nggak tercemar bos. Mau Danau Toba diapain juga nggak apa-apa, aman, fine. Iya. Saya tinggal di apartemen, anak saya sekolah di sana, fine. TPL itu nggak bahaya. Itu pembangunan. Karena saya jauh. Itu nggak pernah mencium. Saya kemarin tahu naik mobil ini nggak kebetulan ada sampah. Ini saya beli itu. Ada sampah plastik dijadikan. Saya sampai ke belakangnya TPL itulah. Oke. Karena ada ibu-ibu yang mengelola sampah. Saya tertarik. Saya beli 400.000 untuk botol-botol plastik sampah yang itu. Saya tahu mahal tapi saya hargai. Iya. Tahu itu kami di dalam mobil pakai AC. Ada 2 wartawan, 2 orang tua, 2 di depan 6 orang. Semua mengakui bau pada pakai AC, mobil pakai AC. Tertutup kaca dan berjalan. Bau. Semua mengakui. Ini kalau mau dibilang nggak tercemar gimana? Pakai kaca aja kita bau. Iya ya. Separah itu di sana ya. Silakan itu coba di sana. Wah, saya tanya wartawan di televisi, hanya saya kayak mencium bau? Enggak, semua bau. Jujur dong. Tapi kenapa nggak banyak orang bicara? Ya selama tidak ada pengakuan ini sakit, apa yang mau diobati? Ngaku aja kita enggak. Ngaku nggak kita bermasalah? Selagi nggak ngaku, ya apa yang mau diobati? Fine. Dibuatlah program proyek kan. Program ini pelatihan buat homestay, buat ini. 21 triliun loh. Tapi begini, oke lah, saya nggak mau, jangan aktivis-aktivisan lah. Kita bicara dari kacamata pengusaha lah. Siap. 21 triliun bukan uang sedikit. Saya mau tanya deh, pemerintah, berapa sih pemasukan dari TPL? Sebanding nggak nih dengan kerusakan ratusan ribu hektar nih hutan kita diganti? Dulu hutan Toba ini hutan perawan kan, binatang-binatang hidup, kayu-kayu besar kan. Ada sebanding nggak sih pemasukan negara dari TPL itu? Dari Aquafam ini berapa sih dibayar? Itu tahu 80 tahun, itu penelitian Bank Dunia. 80 tahun kalau mau membersihkan danau ini. Berapa itu mau bayar? Membersihkan itu. Bank Dunia mau bayar, kan negara yang bayar. Negara yang bayar, siapa yang merusak? Berapa sih dibayar si Aquafam ini sama negara? 80 tahun ya. Nah, itu penelitian Bank Dunia itu enggak. Kan karena begini airnya Danau Toba di bawah. Coba cara bersih. Itu tahu Kamal Sinar Bangun yang tenggelam itu. 500 meter lebih ke bawah, gimana ngambilnya coba? Itu si Hutapea kan, lari Hutapea yang menyelam itu kelihatan limbah apa, sampah-sampahnya Aquafam itu di bawah. Apalah, drum apa semua di bawah. Udah viral, tapi nggak ada tindakan. Siapa yang bersihkan itu tuh di dasar itu? Kenapa bule-bule udah nggak mau lagi datang? Keruh airnya. Ini foto ini bagus karena dari jauh toh. Kalau dicek ini airnya ini sudah sangat tercemar, terutama yang dekat Keramba. Dan waktu Sukovindo meneliti, itu bisa percaya dan enggak lah. Semakin dekat titiknya ke jaring apung, COD-nya, kadar kimianya semakin tinggi. Pemerintah membuat batas 10 mg per liter. Ini udah 12 paling kecil, 14, bahkan ada yang 40 mg per liter. Dari maksimum 10 mg, kadar kimianya sudah ada yang 40 mg. Mengerikan itu. Tak mungkin dong pemerintah nggak tahu. Orang Sukovindo bisa dibayar, mereka punya kelembagaan. Saya baca di koran, pihak peneliti dari Aquafam bilang aman-aman, nggak ada. Coba dimasukin di koran. Saya baca waktu itu di koran. Dikasih tahu aman-aman ini dalam periode yang normal gitu lah. Normal apaan? Ya, tapi begitulah. Nanti kita dibilang anti kan, nah nggak ada Kepentingannya Pak. Ya kepentingan saya sih, ya kalau ini bagus, anak-anak cucu kita bagus kan, kita juga enak, sejahtera, betapa enaknya. Oke, luar biasa Bang. Minum Bajo itu nan, wedang itu ya, made in Bali gitu, made in apa itu? Ini keren banget, rasanya gila. Oh iya dong. Jadi nanti kita akan nanam herbal begitu kok. Ini mulai kita tanam nih herbalnya, bawa sini, bahan-bahannya herbal itu. Bang, untuk closing nih Bang. Saya mau untuk closing
supaya tidak ada lagi pembiaran nih Bang. Mungkin kita hanya ya apalah kita ini nih Bang ya, yang coba speak up perihal ya. Saya juga di samping di bibir Danau Toba tuh rumah saya. Artinya bahkan perjalanan tim 11 itu dari sebelum berangkat bahkan pernah Bang Togu itu live, gue record live-nya itu. Saking gue ininya, bahkan sebelum mau gue masuk, ada tuh di YouTube saya, izin aku ke WA, Bang aku boleh post nggak ini? Nah, dibolehin sama Abang itu. Cuman belum pernah ketemu Abang itu. Ya puji Tuhan ketemu Abang nih. Artinya kan saya ingat dulu sampai kelas 5 SD saya masih berenang-berenang tuh di Danau Toba itu. Sejak itu kayaknya sampai sekarang nggak berani. Tidak berani. Tidak berani. Karena ya itu tadi ikan Swiss yang sudah di mana-mana. itu di Samosir kan? Di Pelabuhan Simanindo, Artinya kapal itu mengalami bagaimana sejahteranya Correct. Samosir Yap. tanpa merusak. Saya kenal baik lah Anet Samosir Cottage, itu teman baik itu, Bang Estron. Emang Oke. dia dulu merantau karena beratnya hidup. Dia merantau ke Australia, dia beli tanah yang murah. Samosir Cottage itu kan dibeli karena relatif murah. Waktu itu kan Samosir yang hidup itu kan daerah Tuk-Tuk ini kan, Yap, si yap. Bintong elit Iya, lah. iya, iya. Dia memulai itu daerah sini dengan kecil. Betul, betul. Saya kenal lah banyak. Dari mana semua kesejahteraan itu? Wisatawan. Sejahtera mereka. Ini. Betul Bang, Itu betul. benar mereka sejahtera. Anet itu saya tahu. Dan saya masih mengalami turis-turis datang ke Simanindo itu. Bayangin lah. Betul Bang. Kapal bus. Dan sampai datang detik semua. ini saya nggak tahu lagi kemana mereka. Puluhan toko semua bisa nyekolahin anak. Betul, Ada Bang. Toko, mister siapa yang ngajarin mereka training mereka? Sebelum ada heboh-heboh training, orang tua sana udah bisa ngomong, mengko 1000 mister. Siapa Betul. yang ngajarin emang? Sejahtera, saya Betul, kenal betul, banyak. betul. Jujur kita mau apa? Oh Bang tahu itu ya? Orang Baligi bukan tempat wisata kok. Iya, Saya iya, banyak iya. belajar ke sana. Saya dekat banget dengan Bang Estron itu dulu. Oh gitu. Iya, di situ saya ngerti soal wisata. Saya kan nggak ngerti stres di sini. Saya pergi ke Samosir kan. Waktu itu namanya Bagus Bay Iya, iya, iya. karena murah. Saya ke sana, saya paksain bahasa Inggris kacau. Saya nggak lulus bahasa Inggris kan dulu. Tapi dengan saya paksain, saya pingin tahu kenapa sih, why you come here? Holiday, apa holiday? Mana ada holiday orang kita? Ya saya pingin tahu, loh iya. Terakhir, nah ini, tahu nggak kenapa? Ini, saya mau bagikan ke Ito. Lama-lama saya berpikir, bagaimana cara bule-bule ini bisa datang ke Indonesia? Apa itu holiday? Lama-lama saya pikir, apakah saya harus sekaya mereka dulu? Lama-lama, semakin lama saya mendekati si orang, banyak diskusi sama orang-orang bule ini, sedikit banyak saya pengaruh. Kenapa saya harus step menempuh puluhan ratusan tahun ke depan baru bisa berpikir seperti orang Amerika, seperti orang Eropa? Iya, iya. Kan seolah-olah begitu kan, jauh lah peradaban kita, jauh lah, kita masih di Indonesia. Siapa bilang kita, kita harus jauh lebih makmur harusnya. Waktu zaman dulu nenek moyang kita pelaut itu enggak, kenapa orang Eropa datang ke sini? Tanya. Soal rempah-rempah barus. Ratusan tahun lalu loh. Sudah datang dari Eropa. Dari mana mereka tahu coba? Naik kapal laut, Spanyol, Portugis. Semua datang ke Indonesia, ngapain? Ke Barus ngapain? Nyari kapur Barus, nyari kemenyan. Kemenyan produk terbaik. Jangan-jangan Alkitab itu benar itu. Kemenyan dan mur dibawa dari mana kemenyan? Loh, ya bisa aja dianggap canda itu, tapi loh, dari mana kemenyan terbaik? Kalau kemenyan itu produk yang sangat bagus, kenapa bukan itu yang diandalkan? Kenapa sibuk dengan, tapi kayak mengkritik-kritik terus kita nanti? Saya sih begitu, kenapa nggak pakai apa yang ada di kita ya dong? Kita punya apa ya, ini kita pakai. Tapi pintu kami dari Hariara ini, coba lihat toh. Made in Baligi ini pintunya. Ya, ini yang ada pada kita, Hariara. Ya, inilah pakai. Jadi setelah podcast ini Bang, ada dua kemungkinan. Apa itu? Pindah sih. Abang dapat beasiswa lagi. Oh ya. Yang kedua, abang si tua. Dari tadi mau Alkitab terus nih Bang. Apa? Ya, tugas kesaksian Pelayan di gereja itu- lagi nih kayaknya. Enggak, justru kalau kayak lukisan tadi, dia nggak bisa masuk di luar kita, Bos. Nggak disukai kita. Kalau kita orang luar, Bos. Ya Bang. Tapi tugas menyampaikan kebenaran itu kan bukan hanya tugas pendeta. Salah satu tokoh yang saya kagumi Ahok. Ahok Dia ya. nggak peduli mau dimaki mau di apa, ya bagi dia penting menyampaikan itu gitu. Bukan sok-sok Kristen apa, enggak. Tuhan itu nggak punya agama kok. Apa agamanya Tuhan, ku tanya. Nggak ada. Ya, saya mau jadi pengikut dia aja. Saya pengikut Tuhan. Apa agamanya?
Ya udah, ikut aja, saya ikuti. Kita ini terlalu tahu korban yang paling terbanyak karena agama. Agama. Nah, ini nggak mungkin ada agama dari Tuhan. Apa itu agamanya Tuhan? Jadi nggak usah sok-sok kalau sih Tuhan agamamu apa gitu lah. Jadi orang merdeka lah kita. Bang, terakhir nih Bang, masih belum dapat tuh tadi. Apa itu? Supaya tidak terabaikan nih Bang, Apa itu? Danau Toba kita ini. Peran-peran negara itu seharusnya Iya. seperti apa Bang? Bukan hanya negara, ya susah dong. Negara kita harapkan karena kan negara ini sangat luas. Oke. Saya sangat mengagumi Pak Jokowi, tapi lama tersandra kan. Negara ini lama tersandra oleh kita. Kan Soekarno udah bilang, lawan terberat bukan Belanda, tapi wargamu. Yang menghukum saya, yang memenjarakan saya bukan Belanda loh. Kalau Batak, polisinya, jaksanya, hakimnya Batak. Polisinya, jaksanya, hakimnya Batak. Yang menganiaya saya Batak. Yang menganiaya saya Batak. Oke. Lawan terberatmu bukan asing, bukan Belanda, dirimu sendiri gitu, dan keluargamu. Nah, sama dengan Danau Toba ini, menurut saya siapa yang harus mencintai Danau Toba ini? Ya kita. Saya yakin pemerintah berbaik hati lah. Saat ini kenapa dibuat jalan tol? Karena saya nggak mau serba negatif, enggak lah. Oke, iya. Belum pernah sejarahnya Presiden RI aktif dalam periode presiden aktif dia datang sampai berkali-kali kemarin. Belum ada sejarahnya pembangunan sebanyak ini, sedahsyat ini. Ya, Jalan tol, bandara, sampai ke Silangit, ke Sibisa. Jokowi itu langsung datang. Ya, ya. Tapi kita kayak sibuk di elit aja gitu. Oh, ada yang menarik soal cerita itu. Dulu kan waktu diangkat menteri kan hanya berapa? Hanya satu kan diangkat. Sempat kan nggak ada dulu menteri kan. Saya bilang, iya sayang sih. Pak Jokowi kan nyari kabinet kerja. Bukan kabinet perhata atau perbedaan. Apa ya? Lilin itu terlihat di tempat gelap itu. Kalau di Bandung atau di Bali nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi karena saya di Bali G, mungkin dibandingkan dengan kode tuak, ini jadi bagus sekali kan. Iya, iya, iya. Jadi ini peluang. Kalau banyak mengeluh kan, kemarin banyak diskusi teman-teman kan. Sebenarnya semua keluhan kita itu peluang bisnis. Itu misalnya, itu suka fashion, suka baju. Kan kalau mau mengeluh, di sini tempat belanja nggak ada, kenapa nggak hadirkan di sini? Tempat salon rambut nggak ada, kenapa nggak hadir? Jadi kesempatan Kesempatan ya. dong. Kenapa menuntut? Iya, Kenapa? iya, Jadi iya. bahasanya gampang tuh, gini, antara mencari dan menjadi. Kalau kau masih mencari, kau akan kecapean. Jadilah. Supaya gampang ngerti. Nah, jadi daripada mencari jodoh yang baik, lebih bagus kau menjadi jodoh yang baik. Ngantri cowok-cowok datang. Sesederhana itu biar cepat nangkap. Cas. Endingnya keren kan? Keren. Nah, iya, daripada kau cari tempat spa, buat aja tempat spa. Daripada Oke. kau cari restoran yang hebat, Itu kau, dia, ya, itu. Daripada kau cari TV yang bagus, kau buat TV. Iya dong. Hadirlah. Jangan kau tuntut, kenapa TV-nya begini? Kau hadir gitu loh. Endingnya keren kan? Gila, tos dulu Bang, tos Bang. Tos dong. Tos Bang nih. Saya mau lihat nanti pemilik TV yang hebat ini datang dari Parsamosir ya. Parsamosir ya.